Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana akhirnya Shi Hao mencapai keabadiannya dan mulai merusuh ke sisi lain untuk mencari Hu Ling'er. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hari itu, naga merah tiba-tiba muncul, memancarkan suara dari kejauhan. Dengan suara hong, Shi Hao muncul dari pengasingan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, menarik diri dari prasasti emas abadi Poid. Setelah berjuang selama 1000 tahun, dia terus berdiri tanpa jatuh, tidak sekarat. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Shi Hao sebelumnya telah memerintahkan bahwa kecuali ada peristiwa besar, mereka tidak boleh mengganggunya. Sekarang, dia merasakan betapa khawatirnya naga merah, jadi dia segera keluar, melihatnya. Tuan, serigala ilahi itu telah muncul lagi. Naga merah berkata. Shi Hao sebelumnya telah meninggalkan instruksi khusus bahwa begitu mereka menyadarinya, mereka tidak boleh menakut-nakuti serigala raksasa itu, melainkan segera menghubunginya. Segera setelah itu, sosok Shi Hao membawa kecemerlangan tanpa akhir, membungkus naga merah, meninggalkan kedalaman kosmos, langsung menuju wilayah tak berpenghuni Desolate Border. Ketika dia mendekat, dia menarik kembali semua auranya, diam-diam mendekat. Benar saja, makhluk dari pihak lain datang, menyerang bagian itu lagi. Hantu abadi dan dua roh kepahlawanan menjaga area itu, menaklukkan makhluk yang menyeberang. Di antara mereka ada serigala hitam raksasa, bahkan lebih besar dari gunung. Ketika keluar dari lorong itu, dia sangat berhati-hati, bersembunyi di sana, melihat semua orang menerobos celah itu. Shi Hao tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini, dia tiba-tiba turun, tiba di luar lorong itu. Kemudian, dia dengan cepat mengulurkan tangan besar, ingin menaklukkan serigala raksasa itu. Serigala hitam raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Api hitam melilitnya, membakar kehampaan, suhunya sangat tinggi, sangat mengerikan. Bahkan Shi Hao ketakutan. Setelah ribuan tahun berlalu, kultivasi serigala iblis ini meletus ke tingkat ini, ada yang tidak beres. Shi Hao merasakan bahwa ada makhluk lain di lorong itu, bahwa ini adalah orang yang mengaktifkan api kegelapan, melindungi serigala raksasa. Ini adalah api kegelapan yang membuat bahkan makhluk abadi sejati dalam ketakutan. Shi Hao menarik tangannya, tidak menyentuhnya secara langsung, malah mundur beberapa langkah. Ekspresinya kaku, napasnya agak terburu-buru, jantungnya naik turun dengan intens. Langkah kaki terdengar, sangat ringan dan anggun, membawa rasa ritme. Dao besar bergetar, kekosongan juga beresonansi sebagai tanggapan. Ini adalah wanita berpakaian hitam, ada pola iblis yang halus dan detail di dahinya yang putih bersih. Matanya dalam seperti bintang, indah dan menakjubkan. Ini terutama terjadi dengan pola iblis di dahinya, terlebih lagi menambahkan sedikit sifat kecantikan yang menyihir. Wanita ini sangat cantik, tetapi yang paling menawan adalah temperamennya, seolah-olah dia tinggi di atas, memandang rendah semua kehidupan. Dia membawa ekspresi ketidakpedulian saat dia berjalan keluar dari lorong, seolah-olah dia sedang menunggu semua kehidupan untuk sujud. Banyak makhluk dari sisi lain mundur, membuka jalan baginya, sangat hormat. Sosok serigala hitam raksasa itu menyusut, hanya berhenti ketika mencapai ukuran Zhang. Kemudian, ia membungkuk, menunggu wanita itu duduk di atasnya. Serigala iblis ganas ini sekarang jinak seperti kucing kecil, terlalu patuh. Hanya ketika wanita itu duduk di atasnya, dia bangkit, menggendongnya, melihat ke bawah ke semua sisi. Bagaimana bisa seperti ini? Shi Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap wanita itu, dan kemudian berteriak keras, "Ini kamu, ini benar-benar kamu." Dia terlalu akrab dengan wanita ini, suara masa lalunya dan senyumnya seolah segar dalam ingatannya. Suka dan duka masa lalu masih tergambar di hatinya. Janji masa lalu masih bergema. Namun, pada akhirnya, bunga mulberry api mekar, namun dia tidak bisa kembali, terjebak dalam perang Desolate Border. Hanya ketika bunga mulberry api mekar semuanya jatuh dia kembali, tetapi tidak ada lagi di sana. Shi Hao tidak akan pernah melupakan hari itu ketika sebuah tangan besar meraih perbatasan Desolate, menghancurkan dinding Imperial Pass, melintasi siapa yang tahu berapa banyak provinsi sebelum merebut provinsi Xin. Adegan itu akan selamanya terukir di benaknya. Hari itu, dia samar-samar melihat seorang wanita muda berdiri di sisi hutan mulberry api. Menunggu sendirian, dengan putus asa, mengikuti seluruh provinsi ke sisi lain dari Desolate Border. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul, mereka selamanya tidak dapat bertemu lagi. Shi Hao merasa sentimental, tidak bisa menahan tangis, suaranya membawa sedikit kesedihan. Mereka benar-benar bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, di lingkungan wanita itu, ada aura api yang mengamuk yang membakar dengan ganas, api hitam membakar langit. Sementara itu, di sekitarnya, ada True Phoenix dan Vermilion Birds yang menangis, terbentuk dari api hitam. Aroma jernih tercium dari langit, kelopak bunga berkibar,
berkilau seperti hujan cahaya. Ini adalah bunga mulberry api. Setelah 10.000 tahun berlalu, mereka bertemu dalam situasi seperti ini. Waktu tidak meninggalkan jejak di tubuhnya, dia masih cantik, sampai-sampai dia menjadi lebih dingin dan elegan. Apakah ini masih Huo Ling Er yang dia kenal? Temperamennya benar-benar berbeda. Di masa lalu, di hutan pohon mulberry api, dia anggun dan pendiam, matanya jernih seperti air, setiap hari kembali setelah memetik daun murbei. Cahaya warna-warni berserakan, tempat ini terputus dari seluruh dunia, hampir kehidupan yang ditarik dari urusan duniawi. Sekarang, ada jejak iblis hitam di dahi putihnya yang berkilau, menampilkan semacam penampilan yang menyeramkan. Tatapannya menusuk, sangat dingin dan arogan, membawa jenis dunia yang menghadap ke aura yang mendominasi. Dia mengendarai punggung serigala surgawi, seolah-olah seorang dewi surgawi turun ke dunia ini, namun ada jenis sifat iblis. Dia memandang rendah dunia, dingin, arogan dan mengesankan, kehadirannya membuat banyak orang merasa seperti tercekik. Kamu, apakah kamu masih kamu? Suara Shi Hao serak. Pupil mata Huo Ling Er dalam, seluruh sosoknya membawa gelombang aura yang mengintimidasi, memiliki jenis perasaan prajurit wanita. Dia melihat ke atas dengan ekspresi dingin dan dalam, area di sekitarnya sangat menakutkan. Tangisan burung terdengar satu demi satu di sana, disertai dengan api hitam yang mengamuk. Ada phoenix sejati yang melebarkan sayapnya dan burung vermilion yang bergerak, semua simbol dao api ini. Cahaya hitam berputar-putar, pemandangan bergerak. Aku adalah diriku sendiri. Huo Ling Er menjawab, sosoknya yang ramping tinggi dan lurus, fitur halus yang kuat. Wajahnya yang seputih salju berputar-putar dengan warna berkilau, hanya saja itu membawa sedikit keganasan. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Dia tegak dan tidak takut, seolah-olah dia adalah ratu yang kuat dari sebuah klan, memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jenis temperamen ini, jenis bantalan ini, sangat berbeda. Di sekitarnya, makhluk-makhluk dari sisi lain itu awalnya liar dan liar, tapi sekarang, mereka menundukkan kepala di hadapannya, sangat hormat. Hati Shi Hao menjadi sakit. Itu benar-benar bukan dia lagi. Setelah dipisahkan oleh 10.000 tahun, tidak diketahui berapa banyak generasi yang saling menggantikan di dunia sekuler. Bahkan untuk para kultivator, 13.000 tahun adalah waktu yang lama. Paling tidak, di 9 surga 10 bumi, tidak banyak yang bisa hidup melewati 10.000 tahun. Dengan turunnya zaman tanpa kultivasi, tidak banyak makhluk yang tersisa dari generasi Shi Hao. Akulah yang mengecewakanmu. Suara Shi Hao serak. Dia dengan paksa mengendalikan emosinya, tidak membiarkan dirinya meledak. Pemisahan masa lalu di Provinsi Dosa sebenarnya abadi. Hutan pohon mulberry api, itu adalah tempat yang membawa sepotong hatinya, sepotong kenangan indah. Namun, ketika dia berbalik lagi, itu malah menusuknya dalam-dalam. Di masa lalu, dia pergi dengan berpikir bahwa dia bisa menebus dirinya sendiri dengan mulia. Siapa sangka ini adalah perpisahan abadi, selamanya tak bisa bertemu lagi? Pada saat ini, kelopak bunga berkibar di atas, aroma yang jelas menyebar ke bawah. Itu sama cemerlangnya dengan cahaya matahari terbenam. Ketika bunga mulberry api mekar, dia benar-benar melihatnya lagi, tetapi hanya tubuhnya, milik siapa jiwa itu? Mereka sebelumnya berjanji bahwa dia akan menjemputnya dari hutan mulberry api, bahwa mereka akan bersatu kembali, namun pada akhirnya, semua ini menjadi sia-sia. Dia hanya melihat sosoknya, bukan jiwanya. Shi Hao mengangkat kepalanya, melepaskan raungan hebat. Angin gila segera meletus di sini, simbol terjalin erat, membentuk domain yang menakutkan. Di depan lorong, banyak makhluk dari sisi lain meledak. Saat ini, ketika raungan kesedihan ini terdengar, semburan kabut berdarah meledak satu demi satu. Di belakang, Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya semuanya terguncang. Setelah Shi Hao mencapai Dao, dia jarang kehilangan dirinya seperti dia, namun sekarang, dia menjadi gila. Huo Ling Er melambaikan tangannya, api hitam menutupi langit. Jejak iblis di antara alisnya semakin berkedip, menahan suara, melindungi beberapa makhluk asing di dalamnya. Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Shi Hao berjalan ke depan, suaranya cekung. Dia sudah lama membuat persiapan mental, tetapi ketika keadaan benar-benar berubah seperti ini, dia masih merasa agak sulit untuk menerimanya. Lebih dari 10.000 tahun berlalu, mengapa gadis cantik itu tidak ada lagi? Di mana dia harus mencari untuk menemukannya? Tak perlu dikatakan, sejak Shi Hao melihat serigala raksasa itu, dia sudah curiga. Itu sudah terkorosi oleh materi kegelapan, benar-benar jatuh ke dalam kerusakan. Ketika dia melihat Huo Ling Er barusan, hatinya merasakan gelombang rasa sakit. Dia merasakan aura kegelapan, menyadari bahwa dia adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Sisi lain memiliki materi abadi seperti domain abadi. Jika Huo Ling Er masih hidup, tidak perlu khawatir tentang umurnya. Namun, bukan ini yang paling ditakuti Shi Hao. Sekarang, dia melihat bahwa tubuhnya tidak mati, setidaknya, tubuhnya sama,
tetapi apakah itu masih orang yang sama? Itu tidak. Hal terburuk terjadi. Dia terkorosi oleh materi kegelapan, benar-benar menjadi orang lain. Shi Hao sudah tahu sejak lama bahwa sisi lain dan dunia kegelapan memiliki hubungan dekat, bahkan ahli yang tak tertandingi Shutuo adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi, eksistensi kuat yang bangkit setelah melintasi kegelapan. Sekarang, Huo Ling-er sebenarnya juga menginjak jalan ini. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memiliki kultivasi yang menakjubkan dalam waktu sesingkat itu, menjadi sebanding dengan makhluk abadi. Di masa lalu, ketika 3000 provinsi pertama kali meletus menjadi zaman kegelapan dan kekacauan, Shi Hao secara pribadi melihat banyak makhluk berevolusi menjadi makhluk tertinggi kegelapan hanya dalam beberapa dekade. Seberapa mengejutkan kecepatan ini? Itu tidak mungkin untuk diukur dengan alasan normal. Sekarang, setelah 10.000 tahun berlalu, bagi Huo Ling-er untuk memiliki kekuatan tingkat abadi setelah menjalani evolusi kegelapan, ini bukanlah sesuatu yang terlalu aneh. "Apakah kamu bahkan tahu siapa kamu?" teriak Shi Hao. "Aku adalah Flame Phoenix of Darkness. Kamu adalah Huang, aku kira." Huo Ling-er sangat dingin, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Huang, dengan hati-hati mengukurnya sekarang. Shi Hao menegaskan bahwa dia benar-benar dirusak oleh materi kegelapan, sudah bukan dirinya yang asli. Dia merasakan dendam dan kesedihan. Gadis baik masa lalu, putri klan api benar-benar jatuh sejauh ini. Dia tidak bisa menerima ini, dia ingin mengubah segalanya. "Apakah kamu memiliki kesan? Apakah kamu masih ingat aku?" Shi Hao terus bertanya. "Kamu benar-benar menggelikan. Apa kebanggaan surga klan manusia? Tidak lebih dari ini. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di dunia ini, baru pertama kali kita bertemu, namun kau menanyakan begitu banyak hal aneh tanpa alasan." Api hitam melompat di sekitar lingkungan Huo Ling-er, membungkus di sekelilingnya. "Namun, itu agak aneh, kamu sepertinya agak akrab." Dia berkata pelan, seolah berpikir untuk dirinya sendiri, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Kata-kata ini, meskipun diam, ketika mereka mendarat di telinga Shi Hao, itu seperti kilat, membuatnya terkejut. Apakah masih ada harapan? Dia mengepalkan tinjunya. Dia pasti tidak bisa menyerah. Tidak peduli apa, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Huo Ling-er pulih. Dia akan membalikan korosi kegelapan. Meskipun dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil, dia sangat yakin bahwa pasti ada jalan. Segera setelah itu, Shi Hao mengambil tindakan. Untuk membantu Huo Ling-er, dia harus terlebih dahulu menangkapnya, membuatnya tetap di sisinya, dan hanya dengan begitu ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Huo Ling-er melepaskan teriakan dingin, tidak menahan sama sekali. Api hitam membakar langit, materi kegelapan yang kuat melonjak dengan panik, merusak Shi Hao. "Jadilah bawahanku, ikuti aku di sisiku." Huo Ling-er berbicara dalam kegelapan, tatapannya dalam dan dingin. Begitu seseorang terkorosi oleh materi kegelapan, maka benar-benar ada peluang untuk berubah menjadi makhluk kegelapan, menjadi pengikutnya, pelayannya. Namun, bahkan jika api ini istimewa, bahkan jika Huo Ling-er saat ini sangat kuat, menjadi makhluk abadi, masih tidak mungkin dia tandingan Shi Hao. Shi Hao membentuk jejak tinju, meledakkan cahaya yang berapi-api, berubah menjadi seberkas pelangi ilahi, dengan cepat mendekat. Dia mengulurkan tangan besar, hendak meraih ke depan. Serigala hitam raksasa mengeluarkan raungan besar, membawa Huo Ling-er kembali, memasuki lorong itu. Shi Hao tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendekat dengan kecepatan ekstrim, bergegas ke bagian itu. "Menguasai!" Naga merah berteriak. Mu Qing dan Julin juga khawatir. Ini terlalu berbahaya? Shi Hao akan membantai jalannya ke sisi lain? Shi Hao benar-benar panik. Dia ingin mencegat Huo Ling-er, menahannya di sisinya, menemukan cara untuk membalikan tubuh kegelapannya dan membuatnya memulihkan pikirannya. Meskipun harapan itu cepat berlalu, itu masih lebih baik daripada hanya melihatnya terus seperti ini. Membunuh. Ada banyak kultivator asing di dalam lorong ini, tetapi sulit bagi mereka untuk menghentikan tinjunya. Mengikuti tinju ini, daging meledak ke segala arah, darah memercik kemana-mana. Sepanjang jalan, Shi Hao membunuh para ahli dari semua klan, tak terbendung, bahkan membunuh makhluk abadi. Bagian depan dan belakang terhubung, mereka sudah akan mencapai pintu masuk sisi lain. Tepat pada saat ini, cakar besar yang menakutkan terulur, menyerang ke arah Shi Hao. Itu dingin dan kejam, ingin mengakhiri dia di sini. Kekosongan runtuh, ruang memudar dari keberadaan. Bagian ini pecah inci demi inci, langsung runtuh. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, bagian itu tidak dapat mendukung tubuh sejati keberadaan itu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah raja yang setengah mati, kekuatannya mengerikan. Mata Shi Hao dingin dan dalam hati merasa pahit. Dia dengan cepat mundur, muncul di belakangnya adalah Kunpeng Wings, sayap Phoenix ilahi dan kilat, kecepatan melebihi batas. Ini disiapkan khusus untuk berurusan denganku. Dia melepaskan desahan ringan.
Jika bukan karena kecepatannya yang melebihi imajinasi, kemungkinan besar dia akan mengalami bencana. Ada makhluk tak tertandingi yang menunggunya di lorong, siap untuk memberinya pukulan mematikan. Meskipun Shi Hao terguncang, dia tidak kehilangan pola pikirnya yang tenang. Semakin mencapai titik kritis jenis ini, semakin dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mengejar ke lorong, meskipun jarak antara Huo Ling-er dan dirinya diperpendek, dia masih tidak mengejarnya. Ini tidak normal. Seseorang harus memahami bahwa dia memiliki kecepatan paling ekstrim di bawah langit, makhluk abadi yang normal tidak bisa lepas dari pengejarannya. Ini jelas aneh, menandakan bahwa ada bahaya lain. Itulah mengapa Shi Hao selalu waspada. Indra ilahinya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan, merasakan bahwa bencana sedang turun. Dia segera bereaksi, dengan cepat mundur ke belakang. Ketika Shi Hao bergegas keluar, lorong di belakangnya runtuh, pecah. Kemudian, bumi besar tenggelam, puing-puing bergegas ke langit, hancur total. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal jika bagian ini digunakan lagi. Tangan besar itu tidak bisa menyeberang, berhenti di lorong. Setelah kembali, Shi Hao tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Dia dalam hati cemas, tetapi juga marah. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain. Mereka tahu hubungan antara Huo Ling-er dan dirinya sendiri. Ini untuk menipu dia agar menyeberang, dan kemudian mengambil nyawanya. Shi Hao bertanya-tanya apakah alasan mengapa Huo Ling-er menjadi makhluk kegelapan ultra evolusi terkait dengannya. Pihak lain dengan sengaja memilihnya, agar dia cepat berevolusi. Tidak bisa dimaafkan. Dia melepaskan raungan rendah. Setelah pertempuran ini berakhir, bahkan hantu abadi pun merasa takut padanya, karena mereka merasakan surga meluapkan niat membunuh dari tubuhnya, selalu menjaga jarak dengan hormat. Shi Hao kembali, mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia ingin menerobos, menjadi lebih kuat, membantai jalannya ke sisi lain. Ketika dia melihat Huo Ling-er dalam keadaan itu, dia merasa seolah-olah sebuah pisau dipelintir di dalam hatinya. Dia tidak bisa memaafkan ini. Di masa lalu, demi menunggunya, karena janji itu, Huo Ling-er tetap sendirian di hutan mulberry api, selalu menunggu kepulangannya. Namun, pada akhirnya, dia menemui bencana. Shi Hao memasuki keadaan gila, menyerang pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia memasuki kedalaman kosmos sendirian, bersumpah bahwa dia tidak akan kembali sampai dia mencapai keabadian. Area kosmos ini sangat sunyi, dan juga sangat tandus. Hanya ada sisa-sisa bintang yang hancur di sekelilingnya, kekurangan bintang-bintang besar yang cemerlang. Saat itu gelap dan sedingin es, bertahun-tahun sejak tanda-tanda kehidupan muncul. "Tuan, apakah kamu masih di sana?" Hari itu, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan. Ini adalah naga merah, panjangnya beberapa ratus zang, berkelok-kelok di sini, mengungkapkan ekspresi khawatir. Pada sebuah bintang besar yang hancur muncul sebuah prasasti logam. Kemudian, darah mulai menetes, seseorang berjalan keluar dari dalam, tubuhnya penuh luka. Darah menetes terus-menerus. Ini tentu saja Shi Hao. Sejak dia kembali, dia mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, berkultivasi di sini dengan pahit, menggunakan prasasti emas abadi Fight untuk bertarung melawan dirinya sendiri. Setelah beberapa tahun berlalu, lampu jiwa yang ditinggalkan Shi Hao di Istana Kekaisaran menjadi redup puluhan kali, bahkan berkali-kali padam sepenuhnya. Ini benar-benar membuat orang-orang Istana Kekaisaran sangat ketakutan. Ini terutama benar kali ini, lampu jiwanya benar-benar padam, jelas benar-benar padam. Naga merah segera bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi. "Kamu benar-benar membuat kami takut." Semut bertanduk surgawi, Mu King dan yang lainnya juga terkejut keluar dari pengasingan mereka, meminta aku datang untuk memeriksanya. "Kami benar-benar takut kamu meninggal dalam kultivasi." Naga merah tua itu menghela napas lega. "Aku baik-baik saja." Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia menyeret tubuhnya yang hancur keluar, duduk di kosmos, melahap energi esensi di sekelilingnya. Kecemerlangan bintang menjadi redup, melonjak dari kejauhan, memasuki tubuhnya. Naga merah tua itu mengeluarkan teriakan, "Kamu masih bilang kamu baik-baik saja? Kamu hampir kehilangan hidup kamu puluhan kali. Tuan, kamu seharusnya tidak menempatkan diri kamu dalam risiko seperti ini." Selama beberapa tahun terakhir ini, ada tanda-tanda Shi Hao hampir mati puluhan kali. Jelas betapa intens kultivasinya, ada bahaya meninggal kapan saja. Ini memang kasusnya. Selama tahun-tahun ini, Shi Hao tetap berada di prasasti emas kekosongan abadi, bertempur dalam lusinan pertempuran melawan dirinya sendiri, kedua belah pihak menderita setiap kali, bahkan dia sendiri hampir mati. Sampai-sampai beberapa kali, dia memasuki kondisi mati. Pada akhirnya, dia menggunakan teknik berharga Phoenix sejati dan metode Dewa Willow untuk bangkit dan terlahir kembali, baru kemudian dia berhasil melewatinya. "Tuan, jangan lakukan ini lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kamu, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa Imperial Court sedang berkembang, itu pasti akan segera runtuh." Naga merah menyarankan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa jika hantu abadi tidak ditekan oleh Shi Hao,
akan ada bencana besar di masa depan. Sementara itu, tanpa dia di sana, manusia emas abadi 7 warna juga pasti akan pergi. Mungkin hanya roh-roh kepahlawanan itu yang akan tersisa. Namun, mereka tidak memiliki tubuh fisik pada akhirnya, seperti Dakwee tanpa akar. Aku tahu. Tidak ada yang akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan diriku mati, kata Shihao. Meskipun dia mengatakan ini, dalam ratusan tahun berikutnya, dia terus berjuang melawan dirinya yang sebenarnya, memahami Dao. Prasasti emas abadi Fade berwarna merah seperti darah dalam ratusan tahun ini, darah esensi mengalir keluar dari waktu ke waktu. Selama contoh yang paling parah, lampu jiwa Shihao benar-benar padam, bahkan penguasa wilayah terlarang terkejut, secara pribadi datang untuk menemukan Shihao. Pada akhirnya, mereka menemukannya mengambang di kosmos sendirian, tubuhnya dingin. Mu Qing membantunya meminum 3 wadah obat hebat darah abadi, dan baru saat itulah Shihao bangkit kembali. Aku ceroboh. Dia minta maaf. Dia melihat ke arah semua orang. Kali ini, dia benar-benar membuat mereka khawatir. Apakah kamu tahu seberapa serius situasi ini? Tuan wilayah terlarang sangat keras, mencaci maki dengan keras. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak menemukan Shihao, dia mungkin benar-benar telah memasuki istirahat abadi, sekarat di kedalaman kosmos. Kamu menghabiskan 1 nyawa, mati sekali. Di masa depan, menggunakan obat hebat darah abadi ini sudah tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Tuan wilayah terlarang berkata dengan serius. Ini sangat serius. Shihao sudah menelan obat abadi-abadi, yang sebelumnya memperpanjang hidup di Eye of Emperor Collapse. Sekarang, obat hebat darah abadi juga tidak berguna. Aku tahu. Kali ini, aku ingin mencapai keabadian, aku tidak akan mempertimbangkan hal-hal ini lagi, kata Shihao. Ketika dia memikirkannya dengan cermat, itu benar-benar sangat menakutkan. Dia bertarung melawan dirinya sendiri di prasasti emas abadi Void, kekuatan mereka sama. Namun, selama dia mati, dia benar-benar akan jatuh. Seberapa menakutkan hal ini? Prasasti emas abadi Void adalah harta yang aneh, benar-benar jarang terlihat di dunia. Namun, itu juga berbahaya, berkultivasi di dalam dengan melawan diri sendiri memiliki bahaya mengirim diri sendiri ke alam baka. Selama tahun-tahun ini, Shihao selalu berjalan di atas tali, satu momen kecerobohan dan dia akan diasingkan ke kutukan abadi. Selama dia memasuki prasasti emas abadi Void, menemukan diri itu, tidak ada kemungkinan kompromi, keduanya hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Justru karena inilah wawasan yang diperoleh melalui hidup dan mati, pemahaman melalui pertempuran berdarah, semua ini terakumulasi, perlahan mengubahnya. Dia ingin mencapai keabadian melalui jenis penggilingan yang kejam ini. Demi menerobos, dia pada dasarnya kehilangan nyawa, mati sekali. Hidup ini agak singkat, aku hanya hidup 13.000 tahun. Shihao berkata dengan tenang. Sebenarnya, jika pengalaman Eye of Emperor Collapse dimasukkan, Shihao sekarang menjalani 9 kehidupan. Waktu itu kejam. 800 tahun lagi berlalu. Selama periode ini, Shihao mengalami pertempuran tanpa akhir tanpa mati. Dia selalu bertarung dalam banyak pertempuran hebat setiap tahun, setiap kali hampir mati. Ini adalah cara kultivasi yang paling kejam, semuanya demi bergegas ke surga. Dia ingin mencapai keabadian, ingin menyeberangi parit surgawi yang tidak dapat diatasi melalui siksaan seperti neraka. Dia mendekati kematian lebih dari 10.000 kali, pada dasarnya sekarat. Siapa yang bisa menanggung pengalaman seperti ini, setiap tahun seperti ini, setiap bulan seperti ini, mendapatkan pencerahan melalui konfrontasi yang paling menakutkan, bertarung dengan gila melawan diri sendiri, cahaya surga yang meluap meletus di kedalaman kosmos, bahkan membuat domain bintang besar menjadi redup. Apa? Itu adalah? Banyak orang tercengang, bahkan keberadaan yang tertidur di dalam wilayah terlarang menjadi waspada. Mereka semua membuka mata, melihat ke arah langit berbintang ini, ke kedalaman kosmos. Cahaya kenaikan abadi, menerangi masa lalu dan sekarang. Bagaimana ini mungkin? Di zaman tanpa kultivasi ini, bagaimana seseorang bisa mencapai keabadian? Lupakan kultivator lain, bahkan daerah terlarang mengeluarkan teriakan alarm, menemukan ini agak sulit dipercaya. Namun, ini adalah kenyataan. Cahaya Ascension Immortal menerangi alam semesta. Pada saat itu, hujan cahaya tersebar, langsung menyapu ke arah 9 surga 10 bumi. Itu karena ini adalah zaman tanpa kultivasi. Begitu seseorang mencapai keabadian, itu tidak terbayangkan, secara langsung mempengaruhi seluruh kosmos, semua klan dan sekte akan tahu. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Saat ini, langit menghasilkan embun manis, mata air surgawi melonjak dari bumi, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Semua jenis adegan tidak beraturan yang sulit digambarkan muncul, seluruh dunia ini menjadi tanah suci. Klan semua terkejut, langit dan bumi terbelah. Di zaman tanpa kultivasi ini, seseorang mencapai keabadian, menentang penalaran normal. Seberapa sulitkah ini? Mencapai keabadian di dunia manusia, bangkit di zaman tanpa kultivasi,
jenis kesulitan ini sebanding dengan mendaki surga, pada dasarnya tidak mungkin. Bahkan jika seseorang berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin untuk mencapai keabadian di usia seperti ini. Itu terlalu sulit. Usia tanpa kultivasi, bahkan menjadi makhluk tertinggi sangat sulit. Bagaimana mungkin seseorang mencapai keabadian? Seluruh dunia terkejut, meledak menjadi keributan. Cahaya guntur yang mengejutkan dunia turun, membuat para kultivator dari semua klan dengan cepat menutup mulut mereka, segera menjadi sunyi. Itu karena pancaran petir itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka sangat jauh, itu masih membuat hati mereka terguncang. Ini adalah cahaya guntur kekacauan utama, kilat dao abadi. Terlalu banyak, padat, menenggelamkan langit berbintang itu. Pada saat itu, domain bintang benar-benar hancur, tidak ada lagi. Dalam cahaya abadi, dalam kekacauan utama, Shi Hao bergerak dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju kuburan alam. Dia berjalan melalui dunia kuno yang terbentuk dari dunia yang hancur, mencapai keabadian di sini. Kalau tidak, dia takut alam semesta ini akan langsung diledakkan dan dihancurkan. Cahaya petir itu terlalu menakutkan. Menurut informasi yang dia pelajari dari buku-buku tulang, kesengsaraan Ascension Immortalnya akan lebih ganas daripada apa yang biasanya dihadapi oleh orang-orang abadi, bahkan lebih menakutkan. Shi Hao mengeluarkan teriakan keras, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan kesengsaraan abadi ini. Pada saat yang sama, dia berjaga-jaga, memeriksa apakah ada kegelapan atau ketidakberuntungan yang akan muncul. Di masa lalu, Tetua Agung gagal dalam melihat kesuksesan, akhirnya berakhir dengan terkorosi oleh kegelapan dan ketidakberuntungan. Cahaya guntur melonjak tanpa henti, pada akhirnya, Guillotine pembunuh abadi muncul lagi. Shi Hao menghabiskan beberapa hari melintasi kesengsaraan besar ini, pemandangan yang menakutkan sekaligus menakutkan, sangat mengerikan. Ini adalah Immortal Ascension Tribulation, menghancurkan banyak dunia yang hancur di Realm Grave. Dimanapun kilat berlalu, banyak alam kuno yang hancur akan berubah menjadi tidak ada apa-apa, benar-benar hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, lautan reinkarnasi di dalam perut Shi Hao bersinar, istana Dao di dalam jeroannya mengeluarkan suara kitab suci. 4 anggota tubuhnya yang sesuai dengan 4 ekstrim mengoperasikan kekuatan ilahi, seekor naga besar bergegas keluar dari punggungnya, memasuki surga, melepaskan tangisan drakonik, mengguncang 9 surga. Pada akhirnya, tengkoraknya menjadi sangat cemerlang, hujan cahaya tak berujung muncul, platform abadi di dalamnya bergemuruh dengan kebisingan. Shi Hao menggunakan tubuh sebagai benih, menciptakan metodenya sendiri. Saat ini, 5 alam rahasia besar, lautan reinkarnasi, istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, dan platform abadi, semuanya beresonansi, melepaskan cahaya abadi yang mempesona. Dia berhasil melewati kesengsaraan, menjadi ahli domain Dao abadi. Mencapai keabadian di dunia manusia membuatnya jauh lebih besar daripada individu dengan peringkat serupa di domain abadi. Dia bisa menyapu semua musuh di dunia, memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Shi Hao berbicara. Inti fananya dibersihkan, permukaan tubuhnya berputar-putar dengan kecemerlangan, cahaya abadi kabur. Dia memiliki kekuatan bertarung yang tak terukur. Sekarang, daging Shi Hao sempurna, roh primordialnya tidak dapat binasa, kekuatan magis melonjak tanpa akhir. Dia mencapai Dao abadi dalam zaman tanpa kultivasi. Dia akhirnya mencapai keabadian. Shi Hao telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tahun-tahun kultivasinya kejam, orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, kekasihnya, dia telah kehilangan terlalu banyak di jalan ini. Untuk kultivasi, ia menanggung siksaan kesepian, setiap pengasingan berlangsung ratusan hingga lebih dari 1000 tahun. Sampai-sampai di zaman Kaisar runtuh, lebih dari 10.000 tahun dengan mudah berlalu. Untuk orang normal, bagaimana ini bisa bertahan? Untungnya, ratusan ribu tahun hilang selama Age of Emperor Collapse, atau jika itu dilakukan di dunia sekarang, itu akan menjadi lebih kejam. Mereka yang mencapai keabadian jarang mencapai kesempurnaan di dunia fana. Satu contoh pengasingan dan laut biru akan berubah menjadi ladang murbei. Saat itu, apa yang dicintai, apa istri dan anak-anak, kebanyakan dari mereka sudah berpisah selamanya oleh kematian. Bahkan jika itu adalah Shi Hao, apa yang bisa dia lakukan? Dia mencapai keabadian, tetapi bagaimana dengan orang tuanya, pendamping Dao-nya, anaknya? Mereka semua dimakamkan di desa batu. Dia tidak bisa melihat mereka lagi, hanya pikiran saja yang membuatnya sedih. Emosi dan keinginan manusia, 100 wajah dunia sekuler, ini adalah hal-hal penting untuk kehidupan. Sementara itu, aku telah kehilangan begitu banyak, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Saat dia mencapai keabadian, dia tidak merasakan fluktuasi emosional, tidak ada kebahagiaan, melainkan kekecewaan dan frustrasi. Dia melanjutkan semua ini, hanya pada hari dia mencapai keabadian dia mengerti apa yang dia lewatkan, apa yang hilang, apa yang dia sesali. Kenaikan abadi, menghela nafas. Shi Hao merasa sedikit sedih.
Saat itu, dia memasuki 9 surga tepat untuk mencapai puncak kultivasi, meninggalkan ladang mulberry api Provinsi Xin, berpisah dengan Huoling Er. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Huoling Er sudah menjadi seperti itu, dagingnya masih ada, tapi bagaimana dengan jiwanya? Di mana tepatnya dia? Shi Hao tahu bahwa pada periode berikutnya, mungkin dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Akan ada saat-saat bahkan keabadian sejati tidak berdaya, ketika dia harus menyaksikan orang-orang di sisinya mati satu demi satu, meninggal di bawah berlalunya waktu. Bahkan jika dia mencapai keabadian, tidak ada yang bisa menghindari kesepian dunia, kesendirian-sendirian. Kekosongan bergetar ringan. Dalam kegelapan, retakan demi retakan muncul. Kabut iblis yang sepenuhnya hitam pekat seperti tinta muncul, membangun sebuah lorong. Ini adalah langkah dari sisi kegelapan. Membunuh. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Sebuah tinju pecah, gelombang cahaya abadi, disertai dengan kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya, menghancurkan tempat itu dengan suara keras. Dia sangat membenci korosi kegelapan. Jika bukan karena zaman tanpa kultivasi benar-benar turun, membuat makhluk kegelapan merasa menahan rasa takut, mencegah mereka menyerang dengan mudah, dia mungkin telah mengalami masalah besar selama kenaikan abadinya. Saat itu, ini adalah bagaimana Tetua Agung meninggal, jatuh ke dalam kegelapan. Shi Hao mencapai keabadian di dunia sekuler. Kali ini, bahkan masalah kegelapan dan ketidakberuntungan tidak bisa menghentikan kemajuannya. Sudah berapa tahun? Ini adalah kelahiran abadi di dunia manusia, benar-benar mencapai status Dao abadi di zaman di mana kenaikan abadi tidak mungkin. Seberapa kuat kekuatannya? Itu pasti lebih besar dari makhluk abadi sejati lainnya. Dalam wilayah terbatas, makhluk melepaskan desahan ringan. Pengadilan kekaisaran meledak menjadi keributan. Dia mencapai keabadian, Shi Hao sekarang benar-benar abadi, mampu memandang rendah semua ahli di dunia ini. Dia benar-benar bangkit, mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang korosi waktu, dapat hidup berdampingan dengan dunia. Bagi pengadilan kekaisaran, signifikansi ini terlalu besar. Jika Shi Hao memiliki umur panjang, hidup bersama dunia, maka itu berarti warisan pengadilan kekaisaran dapat berlanjut selamanya tanpa binasa. Hantu abadi, dua roh kepahlawanan tingkat abadi sejati dan manusia emas abadi 7 warna semuanya segera bergegas ke kedalaman kosmos, menyaksikan keajaiban Shi Hao. Semut bertanduk surgawi, Mu King, Kaisar kupu-kupu dan yang lainnya semuanya bergerak juga, bergegas ke sini. Namun, tak lama kemudian, mereka berhenti lagi, karena mereka melihat kelainan. Cahaya abadi di sana menyilaukan, cahaya warna-warni keberuntungan bersinar dalam garis-garis tak berujung, sepenuhnya mengelilingi tempat ini. Itu terlalu menyilaukan. Apa itu? Banyak orang terkejut, bahkan para dewa abadi dan mata manusia emas 7 warna abadi berkontraksi, benar-benar ingin menyelam. Jenis pancaran itu sangat menyilaukan dan juga sangat damai, seolah-olah harta karun muncul di dunia ini. Di kedalaman kosmos, Shi Hao duduk di sana, berkata pada dirinya sendiri, ternyata seperti ini. Setelah mencapai keabadian, dia merasakan sesuatu. Ketika dia mengoperasikan True Primordial Record, itu bereaksi dengan kotak putih salju milik Supreme Hall, yang juga merupakan harta gunung yang muncul di dekat desa batu. Kemudian, kasing ini benar-benar menyatu dengan kuali putih desa batu, menjadi berkilau dan tembus pandang. Itu terlalu tiba-tiba. Ini adalah kuali putih kecil yang diberikan kepada Shi Hao oleh burung pipit 5 warna, yang sebelumnya digunakan untuk menyegel anaknya sendiri. Namun sekarang, kawan kecil itu disegel dalam Divine Origin Liquid, disegel di desa batu. Kuali ini disimpan oleh Shi Hao di sisinya. Sekarang, setelah dia mencapai keabadian, itu mengalami transformasi yang sangat besar. Ketika aku mengoperasikan catatan primordial sejati, itu juga mengejutkan harta gunung dan kuali putih kecil, keduanya bergabung setelah mereka melakukan kontak, mungkinkah Shi Hao tergerak. Dia sangat terkejut, dan juga sangat berharap. Waktu terus mengalir. Pada akhirnya, kotak berharga itu bergabung dengan kuali kecil, segera menjadi sempurna. Bagian bawah dan dinding kuali tidak lagi ambruk, malah menjadi halus, terisi penuh. Ini adalah kuali, benar-benar sama dengan bahan tulang dari catatan primordial sejati, seputih salju seperti batu giok. Harta karun gunung menghilang. Permukaan kuali kecil ditutupi simbol diagram, simbol ada di mana-mana. Ada metode kuno yang tercatat di sana, masih sangat kuno, sangat sederhana. Potongan transendensi. Mata Shi Hao meledak dengan kecemerlangan ilahi, mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar mencari di mana-mana, tetapi kemudian apa yang dia cari tiba-tiba muncul ketika dia menoleh. Ada suatu periode ketika Shi Hao mencari di mana-mana, mencari bagian dari teknik rahasia ini, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Siapa yang mengira bahwa itu tepat di sisinya? Catatan primordial sejati dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas bimbingan ilahi, bagian tengah transendensi dan bagian terakhir yang tidak diketahui. Shi Hao menatap kuali kecil ini, memeriksanya dengan cermat, mengukir semua simbol kuno di dalam hatinya.
Kemudian, dia menutup matanya, mulai mempelajarinya. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu berlalu, dia membuka matanya. Potongan transendensi memang luar biasa. Itu masih menggunakan simbol dunia yang paling sederhana dan mendasar untuk membangun misteri besar Dao yang mendalam. Yang disebut transendensi adalah menyeberang melalui lautan pahit dunia manusia, dan kemudian akhirnya menjadi abadi dan tidak dapat binasa, selamanya hidup di dunia ini. Tidak ada metode konkret, hanya Dao sederhana dan kuno, menggunakan simbol paling dasar di dunia untuk membangun berbagai rahasia dunia ini, menguraikan karakteristik Dao besar. Aku sudah mencapai keabadian, itu tidak memiliki banyak arti bagi aku. Namun, verifikasi dua sisi masih memberi aku banyak pencerahan. Potongan transendensi sangat misterius, dan juga sangat kuat. Itu adalah metode hebat yang benar-benar tak tertandingi. Hantu abadi dan manusia emas abadi 7 warna menatap dari jauh, melihat kuali putih di depan tubuh Shihao, mata mereka cemerlang, menelan ke dalam. Namun, mereka masih menanggungnya. Ini adalah milik Huang, mereka benar-benar tidak berani memperebutkannya. Tahun-tahun berlalu satu demi satu. Dalam sekejap, ribuan tahun berlalu. Shihao tidak hanya memperkuat kultivasinya sendiri, dia juga memahami metode hebat. Langit dan bumi membuat gerakan besar, kekacauan utama melonjak. Di tempat ini, sosok yang tidak jelas duduk, disertai dengan cahaya tak berujung. Dia perlahan membuka matanya. Aku telah menyelesaikan kekhawatiran, meninggalkan jalan aku, warisan aku. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu tidak masalah lagi. Akan ada penerus untuk menggantikanku. Shihao berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, pancaran guntur yang tak berujung mengalir, sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada yang muncul setelah melewati kesengsaraan abadi. Suara Shihao bergema di langit dan bumi ini, mengguncang 9 surga 10 bumi, bergema di seluruh dunia. Benar saja, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia mencapai keabadian. Alam rahasia tubuh manusia, lautan reinkarnasi. Ketika dia mengeluarkan raungan besar, seluruh dunia bergetar. Semua orang melihat laut naik dan turun di kedalaman kosmos, lautan kehidupan disertai dengan energi kematian. Ranah rahasia tubuh manusia, Istana Dao. Ketika raungan ini terdengar, suara-suara tulisan suci mengguncang dunia. Pada saat itu menekan semua tulisan suci yang sedang dikembangkan oleh para kultivator, seolah-olah ada jenis Dao hebat yang berdering di dunia fana. Hari itu, makhluk yang berkultivasi dalam pengasingan semuanya terkejut, semuanya membuat beberapa terobosan. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Alam rahasia tubuh manusia, 4 ekstrim. Setelah raungan besar terdengar, 4 ekstrim dunia bergetar hebat, seolah-olah kekuatan tak berujung turun, menjadi kekacauan utama, bergegas ke langit dan menggerakkan bumi. Bahkan di daerah terlarang, ada makhluk purba yang terkejut, berkata, ini adalah penciptaan sebuah metode, benar-benar berjalan di jalannya sendiri. Sekarang dia menciptakan metode ini, itu mengganggu lintasan Dao besar, mempengaruhi kemajuan kultivasi orang lain ketika mempelajari tulisan suci. Beberapa makhluk di daerah terlarang benar-benar terkejut. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seseorang sedang menciptakan metode, tetapi itu berbeda dari masa lalu. Orang ini menginjak jalan yang sama sekali berbeda. Selama bagian awal dari penciptaan metode ini, itu seperti memerintah dunia. Jenis adegan tidak teratur ini akan muncul setiap kali jenis sistem pertama kali dimulai, bahkan membuat dunia merasa takut. Transformasi naga. Ketika kata-kata ini terdengar, teriakan drakonik terdengar antara langit dan bumi, seluruh dunia gemetar. Semua orang terus-menerus bergetar, seekor naga besar naik ke langit dari belakang mereka. Platform abadi. Mengikuti dua kata ini, dunia bergema dan Dao agung bergemuruh. Tidak hanya pancaran di dunia ini yang menjadi gemerlap, bahkan alam semesta yang gelap pun menjadi terang. Berbagai tempat semuanya seperti ini karena kepala makhluk dari semua klan bersinar, seolah-olah ada jenis api Dao yang dinyalakan, benih yang terkubur di dalamnya. Terlalu kuat. Jenis metode ini sangat menakutkan. Bahkan sebelum diwariskan, semua klan sudah beresonansi dengannya. Itu sama dengan menanam benih Dao di hati semua orang. Hanya ketika jenis teknik ini pertama kali muncul, akan ada jenis adegan tidak teratur yang mengerikan ini. Daerah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Bahkan para ahli kuno yang sedang tidur dibangunkan, tidak dapat menahan diri untuk tidak bangun, kembali ke dunia ini. Shihao memperoleh potongan transendensi, yang memungkinkan dia untuk akhirnya menyempurnakan metodenya sendiri. Bahkan tanpa tubuh sebagai benih, generasi selanjutnya masih bisa berkultivasi. Dia menyelesaikan jalan ini. Jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dibuat, jalur yang dimulai dari laut reinkarnasi. Setelah jenis metode ini selesai, efeknya akan terlalu besar. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi yang turun bahkan lebih menakutkan daripada kenaikan abadi. Saat itu, ketika dia menciptakan metode, sudah ada kesengsaraan petir dahsyat yang turun, hampir menghancurkan tubuh dan jiwanya, apalagi kali ini.
Namun, Shi Hao saat ini sudah berada di level yang sangat berbeda dari sebelumnya, dia mencapai keabadian. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak diketahui berapa kali dia menjadi lebih kuat. Dalam dekade berikutnya, Shi Hao tetap di bawah pancaran kilat, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya hangus hitam beberapa kali, bahkan tubuh abadinya retak, darah memercik ke seluruh dunia. Namun, dia berhasil melewatinya setiap saat. Jumlah dia terluka semakin sedikit, tubuhnya berangsur-angsur bersinar, menjadi sangat kokoh. Tentu saja, kemudian, kesengsaraan surgawi ini juga berubah, menjadi lebih kuat. Suatu kali, dia terluka parah, tetapi dia pulih sekali lagi. Setelah penempaan tanpa akhir, 1 abad penuh waktu berlalu begitu saja. Shi Hao menghabiskan seluruh waktu ini di bawah kesengsaraan surgawi. Seberapa menakutkan masalah ini? Hal seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Kapankah pernah ada kesengsaraan surgawi yang berlangsung selama 100 tahun? Itu semua karena efeknya kali ini terlalu besar, mengganggu keseimbangan dunia. Jenis jalur yang berbeda, sistem yang sama sekali berbeda muncul begitu saja, mengguncang dunia yang hebat. Ini menantang surga. Setelah bermandikan api guntur selama 100 tahun, hangus selama 1 abad, berlama-lama antara hidup dan mati, setelah akhirnya berhasil melewatinya, keterampilan Dao Shi Hao melonjak. Ini sama dengan menjalani transformasi dan sublimasi lengkap, menstabilkan fondasi keabadian sekulernya, apalagi memperkuatnya lebih jauh. Waktu 100 tahun ini sebanding dengan berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Itu karena waktu ini dihabiskan di bawah kesengsaraan surgawi. Jalan ini, bagi pencipta sistem kultivasi jenis ini, setelah berhasil melewatinya, manfaat yang diperoleh tidak akan terbayangkan. Bahkan orang-orang di daerah terlarang menghela nafas, sedikit iri. Mereka ingat bahwa di era keruntuhan kaisar, ada seseorang yang menetapkan metode kuno. Pada akhirnya, dikabarkan bahwa pencapaiannya hampir membawanya langsung ke alam raja abadi, mampu mengabaikan semuanya. Sudah waktunya bagiku untuk keluar. Shi Hao membuka matanya, tatapannya seperti 2 pedang abadi, merobek kehampaan. Dia menghapus semua petir kesusahan surgawi, tubuhnya tidak dapat binasa, kokoh dan tidak dapat dipecahkan. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi ke sisi lain. Shi Hao melangkah keluar. Kekacauan utama tersebar. Dia langsung kembali dari kedalaman kosmos ke Imperial Court. Bintang-bintang berputar dan aliran bintang bergetar, kekuatannya menakjubkan. Naga merah menyala menyambutnya. Hantu abadi, 2 roh heroik, dan manusia emas abadi 7 warna semuanya kembali dari kosmos, dalam hati sangat terkejut. 100 tahun kesengsaraan, pemandangan macam apa ini? Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencipta metode memikul nasib besar langit dan bumi, ditakdirkan untuk bersinar cemerlang. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Segera ada makhluk wilayah terbatas yang memberi selamat kepadanya, membawa hadiah besar, termasuk obat-obatan ilahi dalam wadah obat, serta semua jenis pil ilahi dan hal-hal lain. Ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah terlarang sebenarnya mengirim orang untuk memberi selamat kepadanya, bertindak dengan formalitas seperti itu. Hari itu, Shi Hao dengan sopan menolak semua orang yang mengunjunginya. Dia memanggil Mu Qing, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya ke istana raksasa pusat. Dia sekarang secara resmi mewariskan doktrin-doktrin. Sebuah jari menunjuk, ukiran Dao abadi muncul, terukir di kepala mereka sehingga mereka tidak akan pernah lupa. Tuan, kami telah mengembangkan metode dunia saat ini dan metode kuno abadi, lama menjadi akrab dengan mereka. Jika kita mengubah jalan kita sekarang, apakah itu masih cocok? Naga merah itu bertanya. Roh petir ragu-ragu. Jika itu mengubah jalan mereka, apa yang sebenarnya akan terjadi? Sistem yang aku turunkan adalah sesuatu yang kamu semua hanya perlu ingat. Kamu dapat menggunakannya sebagai referensi. Jika tidak cocok, kamu bisa mewariskannya ke penerus kamu. Kata Shi Hao. Aku akan mempelajarinya, kata Mu Qing. Dia memiliki keyakinan yang kuat dalam sistem ini, percaya pada kemampuan luar biasa Shi Hao. Itu karena belum lama ini, ketika Shi Hao merong nama-nama 5 alam rahasia, adegan tidak teratur yang terjadi antara langit dan bumi terlalu menakutkan. Ketika 2 kata terakhir Immortal Platform terdengar, kepala semua makhluk bersinar, seolah-olah ada benih Dao yang terkubur di dalamnya. Bagaimana mungkin jenis warisan ini menjadi biasa? Itu pasti jalan yang menantang surga. Aku juga akan mempelajarinya. Naga merah tidak lagi ragu-ragu, membuat keputusan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah meneruskan metodenya, dia akan pergi ke sisi lain, menyelesaikan beberapa keinginannya yang paling berharga. Dia tidak bisa membiarkan Huoling Er benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, dia harus membawanya. Pada saat yang sama, ada tetua agung Meng Tianzheng. Jika dia masih di sisi lain, maka dia harus menyelamatkannya. Jelas bahwa jalur wilayah yang tidak berpenghuni di Desolate Border tidak dapat diambil. Selama dia menerobos, itu akan sama dengan memberitahu seluruh sisi lain bahwa dia membantai jalannya, itu akan terlalu jelas. Dia bersiap untuk menuju ke Great Scarlet Sky Border, mencari jalan di sana. Apakah kamu benar-benar bersikeras untuk pergi? Tuan wilayah terlarang datang. Dia melepaskan desahan ringan, penuh kekhawatiran. Shi Hao menciptakan sebuah metode, ini adalah peristiwa yang hebat, sesuatu yang bisa dirasakan bahkan dari perbatasan kosmos, efeknya terlalu besar. Seluruh dunia ini menghasilkan adegan yang tidak teratur untuknya, melepaskan kemegahan suci. Tidak mungkin bagi orang lain untuk tidak tahu tentang apa yang terjadi.
Aku tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu, aku ingin kamu terus hidup, dan kemudian kembali dengan selamat. Tuan wilayah terlarang berkata. Shi Hao mengangguk, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia tidak akan mati di sisi lain, tidak peduli apa, dia masih harus melakukan sesuatu. Bahkan dia sendiri merasakan bahwa setelah pembuatan metode selesai, jalur daunnya yang hebat menjadi semakin luas. Jalan rata yang cemerlang tepat di depan matanya. Diam-diam masuk dari surga Yuyu. Pada akhirnya, penguasa wilayah terlarang menunjukkan sebuah jalan. Jalan itu ada di surga Yuyu, bukan sesuatu yang dimiliki oleh dua era besar terbaru, melainkan jalan kuno yang telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Itu telah lama disegel untuk waktu yang tidak terbatas. Terlepas dari monster tua seperti penguasa wilayah terlarang, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang mengetahuinya. Shi Hao membungkuk hormat. Terlepas dari ini, apalagi yang bisa dia katakan? Sebelum pergi, dia memanggil Mu Qing dan yang lainnya, diam-diam memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju ke sisi lain, membuat mereka lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Kemudian, dia bahkan lebih mulai menguliahi mereka, menjelaskan metode dan daunnya sendiri bahkan lebih detail daripada terakhir kali. Jalan ini tidak bisa dilanggar, dia berharap sistem ini diturunkan. Dia berencana untuk pergi ke sisi lain, tetapi dia tidak ingin membuat mereka khawatir, membuat mereka menyadari kedatangannya. Dia menyatakan bahwa dia memasuki kultivasi pengasingan ke dunia luar. Pada kenyataannya, tempat pertama yang dia tuju adalah Fallen Immortal Ridgi, tiba di luar tempat ini lagi. Dia mengirimkan suara lagi, mengatakan bahwa dia ingin masuk dan memeriksa kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Hari itu, jawaban Fallen Immortal Ridgi berbeda. Tempat ini tetap tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, seseorang keluar, mengundang Shi Hao masuk. Daerah terlarang semua mengirim orang untuk memberi selamat kepada Shi Hao, terlalu terkejut dengan ciptaannya dari sistem kultivasi yang berbeda. Kali ini, setelah dia tiba di Fallen Immortal Ridgi lagi, perlakuan yang dia terima benar-benar berbeda seperti yang diharapkan. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang menantang atau memprovokasi dia. Metodenya direkam di dinding batu itu, silakan lakukan sesukamu. Orang-orang Fallen Immortal Ridgi kedinginan. Mereka mengizinkan Shi Hao untuk mengamatinya, tetapi sikap mereka tidak terlalu bagus, merasa seperti klan terlalu mementingkan anak muda generasi selanjutnya ini. Shi Hao menangkupkan tangannya, tidak berpura-pura. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan mengizinkannya untuk mengamatinya. Jika tidak, dia juga tidak berencana untuk mendorong lebih jauh. Layak menjadi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Shi Hao menutup matanya untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya membukanya, dengan suara syua, pancaran mengejutkan langit, merobek langit. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi. Itu bisa memurnikan daging, melunakkan tulang, membuat seseorang kokoh dan tidak dapat binasa, selamanya tidak terpadamkan. Ada rekaman yang menyatakan bahwa bahkan jika seseorang mati suatu hari, tubuh mereka tetap tidak akan hancur, dapat terus hidup. Bahkan setelah jutaan tahun berlalu, daging mereka masih bisa menciptakan kembali semangat primordial mereka. Ini terlalu jahat? Bahkan setelah dia meninggal, roh primordialnya tersebar, dagingnya masih bisa menciptakan diri yang sebenarnya. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah diri sejati dan bukan roh primordial lain yang sedang diproduksi, tetap dia. Shi Hao berdiri di sini selama 10 hari. Matanya terpejam, menyelaraskan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dengan metode dan daunnya sendiri, memperoleh wawasan yang sama sekali baru, manfaatnya tidak sedikit. Akhirnya, dia menghilang. Banyak orang mengira dia pergi mengasingkan diri. Pada kenyataannya, dia pergi ke surga Yuyu. Sama seperti Great Scarlet Sky dan Immeasurable Heaven, itu adalah salah satu dari 9 surga. Dia menemukan sisa-sisa sejarah yang memiliki tulang hancur yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini, sedikit kabut dao abadi masih dilepaskan. Orang bisa melihat betapa mengerikannya pertempuran itu. Pada akhirnya, dia menemukan formasi di reruntuhan bawah tanah. Dia membuka segelnya, mengikuti celah hitam, melewatinya. 2 bulan kemudian, tubuh Shi Hao berlumuran darah, menyeret tubuh yang lelah. Dia memasuki sisi lain dari jalan kuno yang sulit dan berbahaya itu. Ketika dia memasuki sisi lain lagi, dia menghela nafas dengan emosi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, dia telah dijual oleh Jin Taijun, dipandang sebagai anak terlantar, dikirim ke sisi lain, menanggung penghinaan besar. Dia hampir mati di dunia ini. Sekarang, dia datang lagi. Namun, kali ini, dia mengambil inisiatif untuk membantai. Tempat macam apa ini? Shi Hao bergerak perlahan. Dia berusaha menemukan lokasinya saat ini, memastikan di mana dia berada. Wilayah ini memiliki kehidupan tanaman yang subur dan pegunungan yang megah. Sebenarnya ada energi abadi yang tersisa, sebanding dengan energi abadi dari domain abadi, sangat kaya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura luar biasa yang membawa sedikit aroma. Ini adalah bau khas obat-obatan ilahi atau obat-obatan abadi, yang saat ini berkibar di tempat ini. Tempat seperti apa yang dia datangi sebenarnya? Shi Hao bingung.
Dia langsung menuju ke dalam. Wilayah ini tidak sederhana, dilindungi oleh formasi. Jika tidak, dengan kultivasinya, satu pikiran dan dia akan melakukan perjalanan yang tahu berapa jauh jaraknya, semuanya muncul di benaknya. Shi Hao mendekat. Dia sekarang adalah master formasi yang hebat, formasi kuno jenis ini tidak menjadi masalah baginya. Benar saja, ada gunung berapi di kedalaman pegunungan yang sangat penting. Ada banyak obat spiritual di sekitarnya. Cahaya ilahi berkedip, tempat ini adalah tanah kuno yang suci. Gunung berapi itu bahkan lebih luar biasa. Di dalam magma ada sebatang rumput yang tampak seperti tongkat, lurus dan tegak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu sepenuhnya berwarna emas, bahkan lebih cemerlang dari matahari. Tangkai sejati dari yang Return Grace. Shi Hao tercengang, sedikit bingung. Dia benar-benar berhasil menemukan hal semacam ini? Itu seperti matahari keemasan, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, jarang terlihat di dunia. Tangkai rumput ini sangat suci, terlalu menyilaukan. Pada akhirnya, Shi Hao masih ragu. Ini benar-benar mungkin rumput pengembalian yang. Itu bukan batang obat abadi, namun lebih baik daripada obat abadi, mampu menyelamatkan hidup seseorang, membawa mereka kembali dari reinkarnasi. Nilai obat ini terlalu mencengangkan, hanya namanya saja yang menjelaskan efeknya. Shi Hao mempelajarinya untuk waktu yang lama. Setelah yakin dengan situasi formasi di sini, dia dengan hati-hati mendekati batang rumput ini. Itu jelas memiliki roh, ingin berteriak. Pada akhirnya, itu disegel olehnya, dan kemudian langsung digali, dilemparkan ke dalam artefak spasial. Nilai obat ini terlalu besar, hanya rumput ini saja berarti perjalanannya ini tidak sia-sia. Ketika Shi Hao berjalan keluar dari pegunungan ini, meninggalkan formasi, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Ada sebuah gua kuno di sisi lain yang melepaskan energi abadi. Ada seseorang yang duduk di sana, berkultivasi. Kamu, bagaimana kamu berjalan keluar? Siapa kamu? Kamu berani memasuki tanah suci di mana Scarlet King mengumpulkan obat-obatan yang hebat, kurang ajar. Makhluk di dalam gua itu berteriak. Ini adalah makhluk abadi. Dia duduk di sini tepat untuk menjaga tanah suci ini. Lebih tepatnya, justru untuk menjaga yang Return Grace. Raja Merah? Mata Shi Hao sedikit menyipit. Ada terlalu banyak legenda yang berkaitan dengan Scarlet King. Beberapa orang mengatakan bahwa dia menggunakan tungku Raja Merah untuk memperbaiki Raja Abadi sisi 9 surga, tetapi dia sendiri juga terluka parah, selalu dalam pengasingan, tidak pernah muncul di seluruh era besar ini. Mungkinkah sesuatu yang hebat benar-benar terjadi pada Scarlet King, menyebabkan dia selalu berada dalam pengasingan? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyeringai. Jika ini masalahnya, dia pasti tidak bisa meninggalkan tangkai rumput yang kembali ini untuknya, karena itu akan sangat berguna. Keduanya mengambil tindakan pada waktu yang hampir bersamaan. Makhluk abadi itu sangat marah. Seseorang yang misterius memasuki tanah suci mereka, membuatnya kesal. Tempat macam apa ini? Itu adalah tanah obat Raja Scarlet yang hebat, bagaimana mungkin orang luar berani mendekat? Makhluk abadi ini terkejut. Di bawah serangan Shi Hao, lengan itu berubah menjadi semburan kabut berdarah. Dia baru saja melepaskan teriakan marah, namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa tangan besar itu sudah melilitnya, menangkapnya di dalam. Dia ngeri. Mengapa anak muda ini sekuat ini? Dengan mengangkat tangannya, dia sudah ditangkap? Itu terlalu menakutkan. Bicaralah, tempat macam apa ini? Shi Hao bertanya. Dia tahu bahwa jenis interogasi ini tidak berguna. Dia hanya mencoba mengalihkan perhatian pihak lain sementara dia diam-diam sudah mengambil tindakan, memperbaiki roh primordialnya, ingin tahu segalanya. Dahi makhluk abadi ini meledak, roh primordialnya hancur, langsung kehilangan nyawanya. Ini tidak dilakukan oleh Shi Hao, tetapi lebih merupakan upaya oleh orang ini untuk membawanya turun bersamanya ketika roh primordial meledak. Namun, Shi Hao masih mengetahui di mana tempat ini berasal dari fragmen roh primordial. Ini adalah tanah leluhur dari garis keturunan Raja Merah. Scarlet King memang mengalami masalah besar, berakhir dalam keadaan setengah hidup setengah mati bahkan setelah bertahun-tahun tidur di tanah leluhur, selalu menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Scarlet King, itu benar-benar sarang lamamu. Cahaya dingin melintas melewati mata Shi Hao. Scarlet King menggunakan Scarlet King Furnace untuk memurnikan Raja Abadi, memurnikan darah esensinya, metodenya kejam. Sekarang, Shi Hao benar-benar memasuki tempat pengasingannya. Shi Hao tidak pergi, langsung melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal Raja Scarlet. Dia menarik auranya, bergerak maju seperti hantu. Itu karena dia ingin membunuh Scarlet King. Kamu setengah hidup namun masih belum mati, kamu sebaiknya tidak membiarkan aku menemukanmu, atau aku akan mengirimmu ke jalanmu. Shi Hao berkata dengan dingin. Scarlet King adalah Raja Abadi yang dikenal karena kekejamannya. Terlepas dari apakah itu di alam asing atau 9 surga, dia bisa dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi, tidak perlu meragukan kekuatannya. Berani untuk memurnikan Raja Abadi selama pertempuran yang menentukan, menggunakan dia untuk membantu dirinya sendiri,
hanya ada satu orang yang mampu melakukan ini. Ada desas-desus bahwa dia sedang menunggu kesempatan untuk melahap semua buah dao dari Raja Abadi yang dia sempurnakan di tungku Raja Merah, rencananya tidak sesederhana hanya merebut vitalitasnya. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang sangat berani, dia ingin menerobos alam Raja Abadi. Kalau tidak, dia tidak akan tenggelam dalam kesulitannya saat ini. Itu karena alasan mengapa dia setengah hidup setengah mati adalah karena dia menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali, mendapatkan kehidupan baru. Dia ingin menerobos belenggu masa lalunya, membangun zaman kejayaan yang baru. Dia ingin menembus level raja dan naik ke atas. Klan Raja Scarlet menempati ruang yang sangat luas. Sepanjang jalan, Shi Hao melihat lebih dari satu kota raksasa. Mereka semua sangat kuat, beberapa bahkan lebih besar dari Imperial Pass, dibangun dari sisa-sisa bintang. Ada beberapa kota yang terbuat dari logam yang melayang di langit di atas. Mereka dikelilingi dalam energi kacau, menekan tanah kuno ini, mencegah energi abadi bocor, pada saat yang sama mengumpulkan esensi langit dan bumi dari segala arah. Shi Hao terus maju, tiba di tanah leluhur klan ini. Tempat ini terlalu damai. Tidak ada kota raksasa, tidak ada gua yang tak tertandingi, hanya kota kecil yang dibangun di atas gunung. Jika bukan karena energi abadi yang kaya di sini, akan sulit membayangkan ini menjadi tempat pengasingan Raja Scarlet. Era yang hebat bahkan sudah berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda dia, tidak ada aktivitas. Bahkan klan ini sendiri bertanya-tanya apakah Scarlet King masih bisa muncul di dunia ini. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti tidak akan bisa mencapai tempat ini. Namun, Shi Hao terlalu kuat, melewati banyak tempat berbahaya, juga menghindari area di mana makhluk abadi berpatroli, perlahan mendekati tempat pengasingan Raja Scarlet. Ada alasan yang lebih besar lagi untuk kemajuannya yang sukses. Setelah era yang hebat berlalu, masih belum ada seorang pun yang melihat Scarlet King muncul, bahkan tidak sedikit aktivitas, bahkan klan ini sendiri menjadi mati rasa. Tempat ini tidak pernah berubah untuk waktu yang lama, tahun demi tahun yang sama. Itu seperti ini untuk seluruh era yang hebat, jadi semua orang menjadi sedikit puas diri, lama menjadi malas dalam patroli mereka. Namun, kota tanah kecil ini masih merupakan area terlarang. Biasanya, bahkan keturunan langsung klan tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di sini, mereka tidak diizinkan untuk mengganggu kultivasi Scarlet King. Di tempat ini, hanya ada beberapa pengikut yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat ini. Ada beberapa sosok berserakan di pintu masuk gerbang kota yang bertugas menjaga tempat ini. Orang-orang itu tidak terlalu waspada, sangat malas. Itu karena menjaga tempat ini hanya kering dan kusam. Mereka menghadapi daerah terlarang ini sepanjang hari, namun mereka tidak berani membuat suara keras, hanya bisa tertidur, duduk di sini dan menghabiskan waktu mereka. Shi Hao memasuki kota, menyelinap ke dalam, menuju manor paling kuno dan megah. Di dalam gunung batu yang rendah, ada dinding halaman tinggi yang mengelilingi tempat itu, energi abadi yang tak ada habisnya berputar-putar di sekitarnya. Ada desas-desus bahwa Raja Merah sedang berkultivasi dalam pengasingan tepatnya oleh gua bumi yang ditekan oleh gunung batu. Setelah dia datang ke sini, Shi Hao menjadi berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja yang tidak pernah mati. Meskipun dia dalam keadaan mati pura-pura, dia kemungkinan besar masih sangat berbahaya. Namun, dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Jika dia bisa membunuh Scarlet King, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, peristiwa hebat yang akan mengejutkan waktu yang tak ada habisnya. Raja Abadi terlalu sulit untuk dibunuh, salah satu dari mereka mampu menggerakkan langit dan bumi, menghancurkan alam, kekuatan mereka tak tertandingi, benar-benar tak tertandingi di dunia ini, keganasan mereka mungkin tak tertandingi. Seorang Raja Abadi sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk di 9 surga 10 bumi, kekuatan penghancur mereka terlalu besar. Di depan manor, sesosok makhluk sedang malas berjemur di bawah matahari, semalas-malasnya. Itu beristirahat di sana, bahkan tidak ingin bergerak. Itu sudah melihat Shi Hao, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Itu membuka mulutnya, ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi pada akhirnya, itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Shi Hao tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tubuhnya tidak jelas. Dia berjalan di sini, melepaskan aura makhluk tertinggi, menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Sejak dia muncul, dia secara alami ingin menangkap makhluk ini, mencari tahu rahasia tempat ini. Selama proses ini, dia sudah menghasilkan beberapa spanduk formasi, menyegel wilayah ini. Binatang waktu, pikiran Shi Hao melonjak. Ini adalah tubuh asli dari garis keturunan Raja Merah, keturunan langsung klan ini. Namun, dia tidak merasakan aura abadi dari tubuh pihak lain. Dia percaya bahwa satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain. Shi Hao menekan ke depan, menatap binatang waktu ini. Itu sepenuhnya merah tua. Itu memiliki kepala naga banjir dan tubuh singa, namun tubuhnya tidak ditutupi bulu atau sisik, melainkan taji tulang merah. Mereka tangguh, berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es.
Ini adalah salah satu klan paling menakutkan dalam sejarah. Binatang waktu, mereka menangkap waktu, benar-benar tak terhentikan. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak metode khusus untuk menghadapi mereka. Mereka dianggap sebagai klan yang tak terkalahkan. Dipandang rendah oleh seorang kultivator asing membuat ekspresi binatang waktu menjadi dingin, tekanan samar dilepaskan dari tubuhnya. Itu dengan dingin bertanya, "Siapa kamu?" Seorang kultivator tunggal. "Aku mendengar Raja Scarlet berkultivasi dalam pengasingan di sini, jadi aku datang untuk mencari harta karun." Mata Shihao berkedip-kedip dengan cahaya. Tak terkendali. Bagaimana ini bisa menjadi tempat yang bisa kamu dekati? Wajah binatang waktu tenggelam. Hanya tanah yang ditinggalkan, Raja Scarlet kemungkinan besar meninggal bertahun-tahun yang lalu, klan binatang waktu MU sudah jatuh dari altar ilahi. Bukannya klan aku tidak memiliki raja yang tidak akan mati, jadi bagaimana kunjungan aku hari ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang besar? Shihao tidak terburu-buru sama sekali, berbicara omong kosong dengan cara yang sungguh-sungguh mematikan. Tempat pengasingan Raja Scarlet, apakah itu benar-benar tempat yang berani kamu masuki secara acak? Bahkan jika kamu memiliki makhluk yang tak tertandingi di belakang kamu, dia masih harus datang dengan kepala tertunduk, mengakui kejahatannya, tidak dapat melindungi kamu. Ikuti saja aku kembali ke klan untuk menerima kematian. Aku akan memberimu kesempatan untuk mati sedikit lebih mudah. Binatang waktu berkata dengan dingin. Kultivasinya tampaknya tidak terlalu bagus, tetapi memiliki jenis kesombongan, membuat orang merasa seolah-olah mereka jauh lebih unggul, memandang Shihao dengan sikap memandang rendah manusia. Jika Scarlet King datang ke sini dan mengatakan hal ini, maka itu masih bisa diterima. Namun, bahkan kamu berani menunjuk dan menilai segalanya, memerintah dunia? Shihao berkata dengan nada mengejek. Kemudian, dia bergerak maju, mengulurkan tangan yang besar. Itu berwarna emas samar, langsung menangkap binatang purba merah tua itu. Binatang waktu terlalu terkejut. Fragmen waktu beterbangan. Meskipun kultivasinya masih tidak terlalu dalam, itu menghindari serangan Shihao. Ini membuatnya terkejut? Apa tingkat kultivasi dia saat ini? Dia sudah mencapai keabadian di dunia fana, makhluk yang alam kultivasinya bahkan lebih rendah dari miliknya sebenarnya bisa menghindari serangan ini. Ini benar-benar bukan masalah sederhana. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa binatang waktu ini menerobos semua belenggu formasi yang dia terapkan, langsung bergegas menuju Gunung Batu di Manor. Shihao khawatir, berpikir bahwa ini buruk. Dia ceroboh dengan tidak menggunakan kekuatan abadi. Jika binatang waktu ini lolos dari wilayah yang disegel formasi ini, maka semuanya akan terungkap. Ia tidak merasakan ketakutan yang menahan, membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya pedang. Aliran bintang yang gemerlap bersinar dengan gemilang, energi abadi melonjak, menarik lintasan yang mengejutkan dunia, merobek kehampaan, meretas ke depan. Pancaran darah menyembur keluar. Shihao menggunakan kekuatan magisnya sendiri yang besar, memacu esensi asal bawaannya, menciptakan pedang abadi yang tak tertandingi, memotong setengah dari tubuh binatang waktu. Ao, binatang waktu sangat marah, melepaskan raungan rendah. Tubuhnya terdistorsi, waktu berputar, waktu itu sendiri berubah menjadi materi nyata, membungkusnya. Itu melompat keluar dari formasi, memasuki Gunung Batu. Itu kemudian menghilang dalam sekejap mata. Ini sangat aneh. Kultivasi binatang waktu masih belum cukup, tidak memasuki domain abadi, namun bisa melarikan diri. Ini bahkan membuat Shihao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia mengambil separuh tubuh itu dari tanah, menyimpannya untuk meneliti hukum alam waktu nanti. Tentu saja, pada akhirnya, dia pasti akan memanggang dan memakannya. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, di masa lalu, dia telah membunuh keturunan Raja Merah, Chi Menghong. Gunung Batu itu bergetar, melepaskan energi kacau yang kabur. Itu terlalu kaya, energi abadi melonjak gila-gilaan, tempat itu bergetar hebat. Ekspresi Shihao berubah. Dia benar-benar ingin menyembelih jalannya, tetapi dia tahu bahwa dia sudah mengkhawatirkan tempat ini. Bahkan jika Scarlet King setengah hidup dan setengah mati, begitu dia terkejut, dia mungkin tidak bisa membunuhnya lagi. Ini adalah tanah leluhur binatang waktu, semua jenis formasi diletakkan di sini. Ada lautan ahli dari klan ini di luar, begitu mereka semua bertindak, pasti akan ada individu kuat dari klan lain yang akan datang membantu. Shihao mengerutkan kening. Dia pergi, bergerak cepat. Benar saja, aura menakutkan melonjak di belakangnya, tungku merah menyala yang tidak mati muncul di langit, naik dan turun di sana. Itu adalah Scarlet King Furnace, berguncang dulu dan sekarang. Justru artefak inilah yang telah menekan dan membunuh seorang raja abadi, apalagi kemudian menyegelnya di dalam dan memurnikannya. Saat ini, dengan goyangan ringan, beberapa bintang besar jatuh, menabrak gunung dan sungai. Kemudian, dua individu berpakaian abu-abu muncul, tubuh mereka layu, berdiri di langit. Dengan hanya satu napas dari mereka, banyak bintang ditelan, disempurnakan menjadi energi esensi, memasuki tubuh mereka. Ini adalah dua pelayan tua Raja Merah,
berkultivasi dalam pengasingan bersamanya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mereka selalu tetap tertidur, tetapi sekarang, mereka khawatir, muncul di dunia ini. Dengan satu langkah dari Shihao, matahari dan bulan berputar. Dia melintasi jarak yang tak terbatas, mentransfer kekuatan Dao abadi, meninggalkan tanah kuno binatang waktu klan. Jika bukan karena dia sudah mencapai keabadian, tidak ada cara baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, dia akan ditekan oleh tungku besar di belakangnya, terlebih lagi ditemukan oleh dua pelayan tua. Aku harus bergerak cepat, bawa kembali Huoling Air ke 3000 provinsi dulu. Shihao mengerutkan kening. Kalau tidak, kemungkinan akan ada perubahan tak terduga yang mungkin membuatnya sulit untuk pergi. Dia dalam hati bersukacita bahwa dia bertindak sedikit lebih hati-hati, mengatakan dia berasal dari keluarga abadi lainnya. Kalau tidak, dia akan langsung mengekspos dirinya sendiri. Meskipun demikian, tidak lama kemudian, mungkin masih ada beberapa jejak yang terungkap. Itu karena binatang waktu benar-benar terlalu luar biasa, benar-benar mengejutkan Scarlet King yang terlahir kembali, membuatnya mengaktifkan Scarlet King Furnace. Ini sangat mengejutkan. Jika bukan karena kultivasinya tidak mencukupi, aku benar-benar akan berpikir bahwa itu adalah Scarlet King sendiri. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat pergi ke kejauhan, memasuki tanah asing yang luas, terus masuk lebih dalam. Dia ingin menyelidiki di mana Provinsi Xin masa lalu sekarang. Jika dia ingin menemukan Huoling Air, dia secara alami harus pergi ke Provinsi Xin. Ketika dia memikirkan kembali masa lalu, Shihao mulai menghela nafas dengan emosi. Di masa lalu, dia datang sebagai tahanan, hidup dan matinya ditentukan oleh pemikiran dari pihak lain. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Tidak lama kemudian, Shihao mengetahui dengan tepat di mana Provinsi Xin berada. Ini bukan rahasia. Saat itu, Anding King Anlan menjadi gila. Ketika kedua alam akhirnya menjadi terisolasi, dia membayar harga yang mahal untuk menjangkau langit yang menutupi tangan besar, menghancurkan tembok Imperial Pass, memasuki 3000 provinsi dan merebut Provinsi Xin. Sekarang, Provinsi Xin berada di wilayah tengah. Wilayah ini sangat menakutkan, memiliki beberapa raja abadi yang mengawasinya. Termasuk di antara mereka adalah Anding King Anlan, Anding King Shutuo, serta Anding King Wushuang yang sangat tua. Mereka telah mengalami banyak era hebat. Shihao selalu bertanya-tanya apa yang ada di bawah Provinsi Xin, apa yang dicari pihak lain, jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika dia mendekati Provinsi Xin, seluruh sisi lain menghasilkan perubahan yang mengejutkan, mengangkat surga meluapkan gelombang besar yang jauh melebihi imajinasinya. Garis keturunan Scarlet King menjadi gila, pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ingin menantang semua klan. Klan Kaisar semua menerima peringatan dan panggilan, menuntut pemeriksaan jenius dan ahli luar biasa klan mereka yang ingin memberikan penjelasan garis keturunan Raja Merah. Penjelasan apa? Klan semua sedikit tercengang. Untuk klan binatang buas yang marah, mengancam semua klan, tidak ragu-ragu untuk memulai perang, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi. Apa yang bisa membuat klan Kaisar menjadi seperti ini? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mungkinkah Scarlet King Furnace hilang? Ini tidak mungkin. Pakar mana yang telah meninggalkan klan mereka selama periode ini, bukan di klan mereka? Jenius mana yang biasanya sembrono? Cepat dan laporkan semua ini. Makhluk abadi dari garis keturunan Raja Scarlet sangat marah, mengancam semua klan, menuntut mereka segera memberitahu mereka informasi ini. Hanya 2 hari kemudian Shihao mengetahui peristiwa besar seperti itu terjadi di alam asing ini, hal yang begitu besar terjadi, sementara penghasut semua ini adalah dia. Bukankah aku baru saja memotong binatang waktu? Tidak ada alasan bagi garis keturunan Scarlet King untuk menjadi sangat marah, gila, kan? Mereka benar-benar mengancam semua klan besar, bahkan siap berperang? Shihao bingung. Dia mulai curiga jika binatang waktu itu adalah anak dari Scarlet King sendiri. Hal semacam ini mungkin masuk akal jika aku memotong Scarlet King, tapi itu sama sekali tidak realistis. Scarlet King tidak terlalu lemah. Aku benar-benar gagal karena kurangnya upaya terakhir. Shihao berkata sambil menghela nafas. Dia menyesal tidak bisa menyerang langsung, membiarkan binatang waktu terkutuk itu menghancurkan segalanya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Aku benar-benar ingin membunuh Raja Scarlet itu. Badai ini melebihi imajinasi semua klan. Setelah 2 hari, semua makhluk abadi dari garis keturunan Raja Merah keluar, bahkan Putra Raja Merah muncul, dengan panik menangkap orang-orang yang mencurigakan dari semua klan. Semua orang yang tidak bisa menyatakan dengan jelas apa yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran. Orang-orang itu semua bingung. Klan Kaisar jelas menolak untuk didorong, beberapa ahli luar biasa muncul, menanyakan masalah ini, menuntut penjelasan dari garis keturunan Raja Merah. Namun, sikap garis keturunan Raja Scarlet sangat pantang menyerah, bersikeras bahwa jika itu adalah pertempuran yang mereka inginkan, maka jadilah itu. Ini membuat semua klan menyadari beratnya masalah ini, semuanya mengirim duta besar, menuju ke tempat-tempat penting binatang waktu,
mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang klan ini ingin memulai perang klan, tidak ragu-ragu untuk menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan akumulasi klan. Apa artinya ini? Banyak orang menggigil dalam hati, semuanya ketakutan. Sudah 2 hari sejak Shi Hao memasuki Provinsi Xin. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, seluruh provinsi ini terkorosi oleh kegelapan. Apalagi, setelah 10.000 tahun berlalu, mereka memiliki sejarah sendiri. Mereka setia ke pihak lain, penuh dengan niat membunuh dan keganasan, sudah berubah menjadi korps. Jika pihak lain akan meluncurkan invasi skala besar ke 9 surga 10 bumi lagi, mereka akan berada di barisan depan. Betapa kejamnya! Ekspresi di mata Shi Hao dingin. Provinsi Xin telah selesai. Mereka sebelumnya diperlakukan sebagai keturunan dengan darah orang berdosa yang mengalir melalui mereka. Bahkan dengan 7 Raja Desolate Border yang memimpin, mereka semua masih mati, pada dasarnya benar-benar dibantai. Ketika materi kegelapan digunakan untuk merusak mereka, meskipun daging mereka masih ada, masih hidup, apakah ini masih orang yang sama? Sudah tidak diketahui siapa mereka. Provinsi Xin lebih luas daripada 8 wilayah alam bawah. Ada begitu banyak makhluk, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos secara sempit dan untungnya, semuanya jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Harinya akan tiba ketika aku akan mengakhiri kalian semua. Shi Hao bersumpah, melihat ke arah tanah leluhur di mana beberapa raja abadi tinggal. Provinsi Xin tidak memiliki Huoling Air. Shi Hao meninggalkan tempat ini. Selama 2 hari ini, dia belajar banyak informasi, mengetahui kemana arahnya. Gunung Pemahaman Dao, ini benar-benar kebetulan. Shi Hao tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Saat itu, dia juga menuju ke tempat itu. Ada pohon teh pemahaman Dao yang tumbuh di sana, seringkali, itu akan menghasilkan daun, mampu membantu dalam kultivasi seseorang, menggambar pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini berbeda. Karena masa kacau dimulai, dunia asing ini mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk berperang kapan saja. Sekelompok individu yang kuat dan ekstremis melonjak dengan darah panas, berkumpul di Gunung Pemahaman Dao. Kekuatan individu ini berkisar dari kultivator alam rilis diri hingga makhluk abadi, memiliki individu dari semua tingkatan. Itu karena daun teh Gunung Pemahaman Dao telah matang, jadi mereka memilih untuk berkumpul di sini, minum teh abadi dan mendiskusikan hal-hal yang lebih besar, bersiap untuk berangkat pada waktu yang tepat. Kali ini, kita pasti harus membantai jalan kita ke domain abadi. Gejolak kegelapan akan segera dimulai. Raja abadi apa? Pada akhirnya, mereka akan ditangani, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya, harap tetap berpikiran jernih. Sebelum membantai jalan kita ke domain abadi, kita harus terlebih dahulu menghancurkan 9 surga 10 bumi. Sekelompok makhluk sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya ahli. Shi Hao datang. Dia melihat ke arah gunung itu, matanya berputar-putar dengan cemerlang. Dia merasakan untaian aura itu, tepatnya pohon kuno yang melepaskan aura Dao besar, yang terletak di gunung itu. Pohon teh pemahaman Dao, pada tahun-tahun awal, itu sudah cukup untuk peringkat di 3 akar leluhur teratas, salah satu obat abadi yang paling terkenal. Bahkan ketika Raja Abadi meminum teh dari pohon ini, mereka akan mendapatkan pencerahan, nilainya tidak mungkin diukur. Sayangnya, itu mengalami bencana. Akar leluhur ini dipotong oleh seseorang, akarnya dibagi 2, ditanam di tempat yang berbeda, mengurangi efek obat. Tangkai alam asing tepatnya berada di Gunung Pemahaman Dao. Meskipun Shi Hao sebelumnya ditangkap sebagai tahanan, dia melakukan pertempuran hebat di sini, mendapatkan sedikit daun teh pemahaman Dao. Hari ini, dia bisa dianggap sedang menyusuri jalan kenangan, mengambil inisiatif untuk mendaki gunung ini. Pohon kuno teh abadi, sejak ditebang, keberadaan tingkat abadi jarang datang ke sini, sebagian besar ahli di sini adalah kultivator tingkat mortal Dao yang datang ke sini untuk mengambil peluang. Namun, hari ini, itu berbeda. Gunung itu memiliki beberapa makhluk abadi, dan mereka semua adalah individu yang terkenal dan terkenal. Tidak hanya ada makhluk abadi yang baru naik yang memerintah suatu daerah dan para jenius luar biasa di antara mereka, bahkan ada ahli generasi yang lebih tua yang mengawasi suatu wilayah juga, kabut kacau tebal yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Ini setara dengan merebut peluang kultivator tingkat mortal Dao. Dengan mereka di sini, bagaimana orang lain masih bisa merebut daun teh pemahaman Dao? Pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Di depan setiap makhluk abadi ada cangkir batu giok yang melepaskan gumpalan aroma, ini penuh dengan air teh pemahaman Dao. Mereka tidak perlu berebut, sudah ada orang yang memetik daun, membantu mereka berendam di air panas. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semua adalah ekstremis, saat ini sedang mendiskusikan pengaturan untuk ekspedisi di masa depan. 9 surga 10 bumi seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama, tempat yang hancur benar-benar bertahan sampai sekarang. Ketika raja-raja abadi itu meninggal tahun itu, dunia itu seharusnya sudah menurun. Tempat itu saat ini berada di zaman tanpa kultivasi.
Jika kita membantai dengan cara kita, itu akan tidak menguntungkan bagi kita. Ada banyak kultivator yang duduk di kaki gunung juga, sosok mereka padat. Mereka semua adalah tokoh heroik, terutama para kultivator mortal Dao Domain, semuanya adalah tokoh terkenal dari berbagai klan. Mereka awalnya datang untuk teh pemahaman Dao. Sekarang, makhluk abadi yang datang ke sini bahkan lebih luar biasa, jadi makna upacara minum teh ini menjadi berbeda. Aku mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wilayah kami mencoba memasuki 9 surga 10 bumi, tetapi pada akhirnya, beberapa pasukan hilang, semua ini terkait dengan Huang. Ketika nama Huang muncul lagi, ekspresi banyak orang berubah. Beberapa orang marah, yang lain mengertakkan gigi. Ini terutama terjadi pada klan Kaisar, ekspresi mereka sangat jelek. Di masa lalu, Shi Hao sebelumnya telah melepaskan kekuatan besar di sini, membalikan semua kompetisi, merebut daun teh pemahaman Dao dalam jumlah besar. Kemudian, dia benar-benar melarikan diri dan kemudian terus bertarung dengan pihak ini. Ada desas-desus bahwa dia adalah orang yang memimpin 9 surga 10 bumi sekarang, menghentikan makhluk-makhluk dari sisi ini untuk pergi. Aku benar-benar tidak pernah berharap kultivator mortal Dao masa lalu sekarang bahkan dapat menghadapi makhluk abadi. Seseorang berkata sambil menghela nafas, merasa bahwa ini tidak bisa dimengerti. Di mata beberapa orang, Huang hanya sebanding dengan makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Huang tidak lebih dari manusia? Apa yang hebat tentang dia? Berapa jumlah 9 surga 10 bumi? Itu tidak lebih dari bumi yang hancur. Saat itu, nenek moyang aku sebelumnya membantai jalan mereka, secara pribadi membunuh lebih dari 1 abadi sejati, membawa mereka kembali sebagai budak, bahkan sekarang, mereka masih dibesarkan sebagai pelayan di klan aku. Haha, klanku juga memiliki pelayan seperti ini, roh primordial mereka ditekan, belenggu ditempatkan di tubuh mereka. Mereka benar-benar telah menjadi budak yang paling setia. Orang lain tertawa terbahak-bahak. Ini adalah beberapa anak muda, liar dan liar, semuanya sangat arogan, memandang rendah 9 surga 10 bumi. Mereka tidak dapat menerima bahwa 9 surga memiliki seseorang yang lebih kuat dari mereka. Namun, apa yang mereka katakan bukanlah kata-kata kosong. Kenyataannya, di beberapa klan asing yang hebat, ada jenis pelayan ini, yang disita dari 9 surga 10 bumi. Ada beberapa yang telah disempurnakan menjadi boneka dan beberapa yang roh primordialnya dibatasi, hanya setia kepada mereka seperti hewan pak. Beberapa makhluk dari sisi itu benar-benar enak. Aku suka manusia, seperti naga banjir, seperti Luan, dagingnya benar-benar empuk. Ada makhluk berambut hijau yang menjilati bibirnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju, tampak sangat garang. Baiklah, hari itu tidak terlalu jauh. Hal-hal yang kamu semua bicarakan adalah semua pencapaian nenek moyang kita, perwujudan kemuliaan mereka. Sekarang, dunia ini akan menjadi kacau lagi, masa-masa yang bergejolak mulai, sekali lagi saatnya untuk membangun kebajikan. Itu akan tergantung pada kalian semua untuk melihat apakah kita dapat menciptakan kembali kecemerlangan leluhur kita. Makhluk abadi berbicara, sikapnya tenang. Kami secara alami akan menciptakan kembali kemuliaan leluhur kami. Di masa lalu, kami membantai mereka sampai mereka menderita kekalahan besar, jadi tentu saja kami bisa memusnahkan mereka sekarang. Bahkan jika itu adalah domain abadi, tidak perlu takut pada mereka, bala bantuan kami telah tiba. Seseorang berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat. Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa orang membawa ketidakteraturan, mata mereka bersinar cemerlang, tubuh berlumuran darah, benar-benar berharap mereka bisa segera menyembelih jalan mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa selama beberapa hari terakhir ini, keturunan Scarlet King menjadi gila. Beberapa binatang waktu datang ke sini, putra Scarlet King sebenarnya juga datang ke sini, membawa beberapa makhluk abadi yang mencurigakan. Namun, ini tidak berpengaruh banyak. Pertemuan tetap berlanjut. Tepat pada saat ini, Shi Hao naik ke gunung. Dia tetap jauh dari kaki gunung, tetapi sudah mendengar percakapan orang-orang ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat pucat. Sebagai ahli domain Dao abadi, ketika dia marah, bahkan warna dunia akan berubah. Benar saja, ada angin kencang dan awan skuding, gunung pemahaman Dao bahkan retak, seluruh tanah kuno bergetar. Siapa ini? Seseorang berteriak. Shi Hao naik ke tempat ini. Dia segera melihat Huo Ling Er dan serigala hitam raksasa. Ini adalah targetnya, dia akan segera membawa mereka pergi setelah menaklukkan mereka. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja. Karena dia datang jauh-jauh ke sini, dia secara alami harus meninggalkan para ekstremis ini dengan pelajaran berdarah. Mereka semua adalah individu yang luar biasa, semua makhluk yang kuat. Jika dia membunuh mereka semua, itu pasti akan membangkitkan dunia ini. Alam asing ini sebelumnya memaksa 9 surga 10 bumi menderita kesenjangan era yang besar, menjadikannya dunia tanpa keabadian sejati, tanpa raja abadi. Hari ini, aku juga akan menekan dan membunuh, membawa celah besar untuk bakat heroik pihak lain, beberapa generasi elit kamu.
Shi Hao bersiap untuk melepaskan pembantaian besar-besaran. Apa yang disebut upacara minum teh pemahaman Dao memiliki makna yang berbeda, karena itu adalah sesuatu yang hanya dapat dihadiri oleh yang terbaik dari berbagai klan. Ketika dia datang, dia tidak mengatakan apa-apa, telapak tangan menyerang. Beberapa suara fu terdengar. Di puncak gunung, ada beberapa ribu kultivator yang meledak, tubuh dan jiwa mereka terhapus, berubah menjadi kabut berdarah. Jeritan sengsara naik dan turun, tempat ini langsung memasuki kekacauan. Ada orang yang tidak mati, dilindungi oleh makhluk abadi. Siapa kamu? Makhluk-makhluk yang tidak akan mati itu terkejut. Itu karena barusan, ada makhluk abadi yang ditutupi oleh telapak tangan besar itu, langsung ditampar menjadi pasta berdarah. Itu adalah pertukaran frontal, namun makhluk abadi itu tidak cocok. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan besar. Dengan suara hong, pohon teh pemahaman Dao ditarik ke atas hingga ke akar-akarnya. Masih ada lebih dari 2000 daun di atasnya. Bahkan jika makhluk abadi datang ke sini untuk pertemuan ini, mereka masih hanya bisa menggunakan sekitar 100 daun, sisanya masih tersisa di pohon teh abadi. Kamu berani? Semua orang khawatir. Siapa orang ini? Dia benar-benar terlalu kasar, bahkan berani langsung merebut pohon teh abadi. Di masa lalu, bahkan ahli kaisar klan tidak berani melakukan ini karena takut menimbulkan kemarahan publik. Shi Hao langsung merebut pohon ini, bersiap untuk menumbuhkannya di 9 surga 10 bumi. Segera setelah itu, tangannya yang besar bergerak melintasi langit lagi, menutupi Huoling Air yang terpana, menahan serigala hitam raksasa itu, menekan mereka, dan kemudian mereka dibawa ke artefak magis spasial. Pohon teh pemahaman Dao dan Huoling Air sama-sama ada di sini sebelumnya, membuatnya agak dibatasi. Namun sekarang, itu tidak lagi terjadi. Karena dia sudah mengambil tindakan, Shi Hao memutuskan tidak ada gunanya membiarkan siapapun hidup, mencegah orang-orang ini keluar dan membuat laporan apapun. Telapak tangan kirinya turun, semuanya dalam 1 juta li runtuh. Adapun para kultivator yang duduk di kaki gunung, mereka semua kehilangan nyawa, tubuh dan jiwa mereka benar-benar terhapus. Sebuah tangan menutupi langit, mengakhiri kehidupan para elit ini. Itu kamu, pasti kamu yang bertindak ceroboh di tempat pengasingan Raja Scarlet. Siapa sebenarnya kamu? Ada makhluk abadi yang tajam yang menduga bahwa Shi Hao mungkin adalah orang yang menakutkan itu. Meskipun makhluk abadi ini menolak, dia masih langsung dihancurkan oleh jejak tinju Shi Hao. Lari! Ini bukan seseorang dari wilayah kita. Seseorang berteriak. Namun, kemana mereka bisa pergi? Dia baru saja merobek kehampaan, melarikan diri ke surga, tetapi sudah ada tangan emas samar yang menutupinya. Tangan itu menghancurkan kehampaan, meraihnya dan menghancurkannya. Dengan suara fu, orang ini langsung diperas ke dalam genangan darah. Raja yang setengah mati. Semua orang khawatir. Ini bukan seseorang yang bisa mereka hadapi sama sekali. Bahkan jika mereka adalah sekelompok ekstremis, sifat mereka tidak berperasaan dan pantang menyerah, mereka masih panik saat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi orang ini, itu berarti membuang nyawa mereka. Mereka sedang berlari. Namun, pada akhirnya, mereka semua langsung dihancurkan oleh Shi Hao, sekarat di sini, darah abadi mewarnai langit merah. Kemudian, Shi Hao melepaskan telapak tangan lainnya. Dengan gunung pemahaman Dao di tengahnya, keruntuhan besar terjadi. Semua kultivator di domain mortal Dao, meskipun mereka adalah yang terbaik dari klan mereka, mereka semua mati, berubah menjadi pasta berdarah. Serangan Shi Hao mengejutkan langit dan bumi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah darinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa lepas dari bencana. Ada 5 dari mereka secara total, beberapa baru saja mencapai level ini dan beberapa yang berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas, hidup untuk waktu yang lama, sangat kuat. Namun, pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Shi Hao. Ini adalah peristiwa berdarah yang mengejutkan surga. Makhluk-makhluk dari alam asing yang menghadiri upacara minum teh pemahaman Dao ini benar-benar musnah, sekarat di sini. Dia menyapu tempat ini, benar-benar membantai semua orang di sini. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, tidak tinggal di sini lebih lama lagi.